Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 691. Jika Qin Xiaolin menyatakan dirinya, mereka bisa yakin bahwa David tidak akan mampu melawan sama sekali. Namun, seorang guru hebat berusia awal 20-an sebenarnya membunuh Wu Zong. Ini mungkin pertarungan paling seru di dunia seni bela diri. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana David membunuh Qin Xiaolin, dan bagaimana dia membuat Qin Xiaolin berhenti menghancurkan dirinya sendiri. Kakak laki-laki, Qin Xiaotian memandang Qin Xiaolin, yang telah menjadi mumi, dan melemparkan dirinya ke atas, dan para pelayan keluarga Qin juga melangkah maju. David, aku akan membunuhmu. Qin Xiaotian menatap David dengan mata marah, dan menggerakkan menuju David seperti orang gila. David tidak bergerak, tetapi Su Changsheng di samping menamparkan Qin Xiaotian. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Su Changsheng memandang Qin Xiaotian dengan dingin. Jika kalian ingin mati, saya tidak keberatan menembak. Kata-kata Su Changsheng menenangkan Qin Xiaotian, yang kehilangan akal sehatnya. Dia memerintahkan seseorang untuk mengangkat tubuh Qin Xiaolin. Qin Xiaotian menatap David dan Su Changsheng. Akun ini, keluarga Qin saya telah menulis. Saya harus membalas dendam ini. Dan lembah dewa pengobatan Anda, keluarga Qin saya dan Anda tidak berbagi hari. Tian, setelah Qin Xiaotian selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi. Sementara Su Changsheng sama sekali tidak menganggap ancaman serius Qin Xiaotian. David, kamu baik-baik saja? Kali ini Sonya bertanya pada David dengan prihatin. David menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit lelah. Kalau begitu izinkan aku duduk untuk beristirahat dengan cepat. Saat Sonya mendengar David lelah, ia buru-buru membantu David pergi. Saudara Chen, setelah pertempuran ini, saya khawatir reputasi Anda akan menyebar di dunia seni bela diri. Tetapi Anda dapat yakin bahwa lembah dewa pengobatan saya akan selalu menjaga aturan dunia seni bela diri dan tidak akan membiarkan kekacauan. Jika Saudara Chen punya waktu, saya berharap bisa berbicara di lembah dewa pengobatan saya, dan kita juga bisa belajar tentang pengabdian. Su Changsheng mengikuti David dengan sangat sopan. David mengangguk. Baiklah, saya akan menemui Penatua Su untuk meminta nasihat ketika saya punya waktu. Su panjang umur memiliki sikap yang baik dan selalu membantu dirinya sendiri, sehingga sikap David terhadap Su panjang umur juga banyak berubah. Kalau begitu aku akan menunggu Saudara Chen di lembah dewa pengobatan. Setelah Su Changsheng selesai berbicara, dia pergi bersama Yudong. David pun kembali ke Philippines dengan keramaian. Tepat setelah pertempuran antara David dan Qin Xiaolin selesai, desa Miao di barat daya berjarak ribuan mil jauhnya. Miao Wang menyaksikan pertarungan ini melalui video. Di depan Raja Miao, berdiri 5 kepala desa Miao. Raja Miao, meskipun David tampaknya tidak kuat, tubuhnya sangat kuat, hampir kebal terhadap semua racun. Cacing bonekaku dihancurkan olehnya, Dali berkata dengan lembut. Namun, Raja Miao tidak berbicara, tetapi menatap David di layar, dengan keserakahan di matanya. Jika kamu bisa menjadikan tubuh ini menjadi Raja Mayat, bukankah itu tak terpecahkan di dunia? Mata Raja Miao menyala-nyala, dan dia berkata dengan penuh semangat. Ketika kepala kelima itu mendengarnya, mereka semua saling memandang, dan akhirnya menguasai kepala, tetapi tidak ada yang menjawab. David baru saja membunuh Qin Xiaolin, Sang Wu Zong. Raja Miao masih memikirkan tubuh David. Harus diketahui bahwa kekuatan Raja Miao hanyalah puncak dari guru besar, dan dia belum mampu melangkah ke Wu Zong setelah bertahun-tahun berlatih. Untungnya desa Miao pandai menggunakan racun, sehingga kekuatannya rendah dan bisa digantikan dengan racun. 5 pemimpin utama tidak berani memprovokasi David. Mereka ingin hidup beberapa tahun lagi. Jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara.
Raja Miao tidak marah saat melihat tidak ada yang mengatakan apapun di Woolly Head. Sebaliknya, dia mengambil seekor serangga terbang dari pot tanah liat dan membuangnya. Serangga itu terbang dengan cepat, dan setelah beberapa saat, seorang gadis dengan sosok anggun berbaju hitam masuk. "Ayah, kamu mencariku." Gadis itu tergeletak di depan Raja Miao dan bertanya. Bab 692. Xiaolan. Pergi dan bawa orang ini ke ayah angkat. Tapi jangan bunuh dia. Aku ingin hidup. Raja Miao menunjukkan gambar Ye Chen di telepon kepada gadis itu. Gadis itu hanya melihatnya sekilas dan mengangguk. Xiaolan mengerti setelah berbicara. Gadis itu bangkit dan berjalan keluar. "Jangan bermalas-malasan. Kalian berlima. Segera pergi dan simpan racun Raja Mayat. Dan desa Miao kita akan segera mampu menerobos barat daya." Mata Raja Miao bersinar terang. "Raja Miao, David kebal terhadap semua racun. Bukankah sangat berbahaya jika kamu meminta Xiaolan menangkap David?" Dali bertanya sedikit bingung. "Kamu lupa bahwa Xiaolan secara alami menawan. Pesonanya tidak beracun. Selama dia laki-laki, tidak ada yang bisa ditolak." Raja Miao tertawa. Dalam perjalanan dari Horendel ke Kyoto, Su Changsheng sedang duduk di kursi belakang mobil. Matanya sedikit terpejam. Sementara Yudong sedang mengemudikan mobil, memandang Su Changsheng di kursi belakang dari waktu ke waktu melalui kaca spion. "Yudong, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Meskipun Su Changsheng tidak membuka matanya, dia sudah lama menyadari bahwa Yudong sedang mengintip ke arahnya. "Elder, meskipun David mampu membunuh Qin Xiaolin, Anda tidak harus bersikap sopan. Dia, kan, bukankah ini mengarahkan kami ke lembah Yaoshen di depan begitu banyak orang di dunia seni bela diri?" Yudong bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata Yudong, Su Changsheng membuka matanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Yudong, tahukah kamu apa itu aksi di lembah orang jahat?" "Mengisap bintang Dava," kata Yudong tanpa ragu-ragu. "Benar, Davalah yang menarik bintang-bintang. Saya menduga David juga akan menyerap Dava dari bintang-bintang. Kalau tidak, dia adalah master yang hebat. Bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat?" Dan ketika David jatuh ke dalam ring, semua orang berpikir bahwa ketika dia akan mati, dia tampak tanpa cedera, dan momentum di tubuhnya semakin kuat. Jelas dia sengaja jatuh di bawah ring, sehingga dia bisa menggunakan metode hisap bintang untuk menghirup energi Qin Xiaolin ke dalam tubuhnya. Dan Qin Xiaolin siap merumuskan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya dia mati setipis tongkat. Pertanda itu aneh. Su panjang umur menjelaskan. Ketika Yudong mendengarnya, dia tercengang tetua. "Bukankah ini David dari lembah orang jahat? Aku juga tidak bisa memahaminya. Tapi itu pasti ada ringkasannya dengan lembah orang jahat. Jadi aku harus memiliki hubungan yang baik dengannya." Su Changsheng berkata dengan ringan. "Pantas saja. Seorang guru hebat, yang berani menelepon keluarga Ban Qin di usia muda, bahkan tidak menganggap lembah dewa pengobatan kita. Ternyata orang ini ada hubungannya dengan lembah orang jahat. Anda pasti tahu monster-monster tua di lembah orang jahat. Usianya lebih dari 100 tahun. Mata Yudong penuh rasa iri. Meskipun kita semua tahu bahwa beberapa lelaki tua di lembah orang jahat dulunya pemurung dan suka membunuh, tetapi setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Banyak orang ingin memasuki lembah orang jahat untuk menjadi guru, namun tidak ada yang berhasil. Yudong juga mempunyai ide untuk pergi ke lembah orang jahat, tetapi lembah orang jahat dikabarkan sebagai tempat setan. Sebagai orang yang terkenal dan baik, bagaimana Yudong bisa mempunyai ide seperti itu? Jadi dia hanya bisa mengubur ide ini jauh di dalam hatinya. Tapi keinginan untuk kekuatan, setiap orang sangat kuat. Jika David ini benar-benar memahaminya dengan lembah orang jahat, kuharap aku bisa belajar sedikit tentangnya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa lembah orang jahat adalah jalan yang tidak benar, saya harus mengakui bahwa teknik spesifikasi dan casting di lembah orang jahat semuanya kelas 1. Su umur panjang menyukai hobinya sepanjang hidupnya, tetapi sayangnya kebiasaannya berhenti beberapa tahun yang lalu. Su Changsheng membutuhkan 7 hingga 79 hari untuk menyempurnakan ramuan tingkat bumi, yang dulunya adalah seorang alkemis, menerjemahkan pil tingkat bumi. Hanya perlu mengangkat tangan untuk menjadi. Inilah celahnya.
Inilah sebabnya Su Changsheng sangat menghormati David. Bahkan dengan mengorbankan identitasnya sendiri, dia berharap mendapatkan sifat di lembah kejahatan dari David. Bab 693, Horendel. Di Villa Pineres, Sonya melihat si Suidan yang diberikan David padanya, dan berkata dengan wajah sedih, apa ini? Baunya tidak enak, kelihatannya menjijikkan. David ingin Sonya memakan pil itu, tapi melihat penampilan Sonya, dia sedikit jijik. Linger, ambillah dulu. Ini obat mujarab. Aku jamin setelah kamu memakannya, kamu akan terlahir kembali dan kekuatanmu akan meningkat pesat. David membujuk Gullinger, namun Gullinger kesulitan meminum pil tersebut. Lagi pula, pilnya rasanya tidak enak. Melihat tak satu pun dari mereka yang mau memakannya, David terdiam beberapa saat. Jadi dia hanya bisa dengan enggan membujuk lagi pil obat ini disebut si Suidan. Tapi tidak ada orang lain yang mau memakannya. Jadi saya menghabiskan banyak usaha untuk memberikannya padamu. Anda mengerti, bukankah Anda selalu ingin berkultivasi? Anda harus membentuk kembali tubuh Anda terlebih dahulu. Sonya memandang David seperti itu, dan akhirnya memalingkan hatinya. David, aku bisa memberitahumu. Jika pil pencuci ini tidak sebaik yang kamu katakan, aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya denganmu. Kapan? Memurnikan pilnya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara memasukkan gula ke dalamnya. Baunya terlalu busuk. Setelah berbicara, Sonya mencubit hidungnya, membuka mulut kecilnya, dan menelan si Suidan. Khasiat si Suidan bukanlah sesuatu yang bisa dipegang oleh orang biasa. Dan setelah memakannya beberapa saat, Sony tiba-tiba mengerutkan kening dan perutnya keroncongan. Apakah kamu yakin itu pil untuk mencuci sumsum? Itu bukan kebocoran. Wajah Sonya menjadi pucat, dan rasa sakit di perutnya muncul sambil memegangi perutnya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Sonya, ada apa denganmu? Gullinger awalnya melihat Sonya telah makan, dan dia ingin memakannya. Tetapi ketika dia melihat Sonya memakan pil tersebut, dia segera melangkah maju dan bertanya. Sonya, kamu baik-baik saja? David juga sedikit bingung. David belum pernah makan si Suidan, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang akan terjadi? Melihat wajah Sonya yang kesakitan, ia segera meraih tangannya untuk melihatnya. Namun sebelum ia sempat menangkapnya, Sonya segera bergegas ke toilet. Kepulan. David tercengang saat terdengar suara knalpot yang sangat halus. Apakah Sonya sedang makan perut yang tidak enak? Atau ada masalah dengan pil pencuci ini? David tampak bingung dan mengetuk pintu toilet Sonya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Kamu tunggu di luar. Jangan masuk. Sonya sedang terburu-buru dan segera mengunci pintu toilet. Sungguh memalukan. Toiletnya bau sekali. Dia akan muntah. Jadi dia harus menyalakan air secara maksimal dan menyalakan kipas angin untuk menghilangkan bau busuk di dalamnya. David, dari mana kamu mendapatkan saus Singdan? Anda pasti tertipu bukan? Jika ia memakan tubuh Sonya, kamu akan menyesalinya. Gullinger memelototi David dan melemparkan si Suidan di tangannya langsung ke David. Ketika David mengambil alih si Suidan, dia juga bingung. Dikatakan bahwa Long Wu tidak bisa berbohong padanya. Dan dia melihat si Suidan dikembangkan oleh Long Wu dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin ada masalah? Sonya, kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin aku menelepon 120 dan membawamu ke rumah sakit? Meskipun David ahli dalam bidang kedokteran, dan dia sangat ahli dalam bidang kedokteran, Gullinger tidak berani membiarkan David menunjukkan kepada Sonya. Itulah mengapa dia berpikir untuk menelepon 120 untuk pergi ke rumah sakit. Tidak, aku hanya sakit perut, kata Sonya buru-buru. David dan Gullinger tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Setelah menunggu setengah jam, Sonya keluar dari toilet dengan wajah memerah. Meng Wei, kamu baik-baik saja. Melihat Sonya keluar dari toilet, David buru-buru menyapanya. Namun sebelum kata-katanya selesai, David membeku di sana. Karena dia melihat kulit Su Meng Wei saat ini membeku, dan pipinya berwarna merah muda pucat. Bahkan tanpa riasan, dia merasa seperti peri di langit yang turun ke bumi. Dan itu sangat indah. Gullinger pun melebarkan matanya dan menatap Sonya dengan wajah yang luar biasa, membuat Sonya terlihat bodoh.
Bab 694. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu di wajahku? Su Mengmei menyentuh wajahnya dan merasa sedikit bingung. Dia buru-buru meneguk 2 teguk bau dari toilet. Itu sudah hilang. Dia baru saja selesai menggunakan toilet. Alasan kenapa dia harus menunggu setengah jam adalah karena dia khawatir baunya terlalu menyengat. Biarkan David menciumnya dan menghancurkan gambaran di hatinya. Melihat penampilan David dan Gullinger yang linglung sekarang, Sonya tercengang. Tidak, tidak. Lihat dirimu. David memegang bahunya dan mendorongnya ke cermin. Sonya, kamu baru saja berubah menjadi seseorang. Kulitmu sekarang lebih halus dan halus daripada bayi. Gullinger berkata dengan iri dari samping. Sonya tercengang saat melihat orang di cermin. Apakah ini dia? Ya ampun, ini terlalu cantik. Orangnya tetaplah orang yang sama. Namun seluruh tubuhnya luar biasa transparan. Kulitnya bisa pecah karena tiupan peluru. Dan bahkan tubuhnya jauh lebih menawan. Selama seorang pria melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. David, apa yang terjadi? Anda memiliki efek kecantikan dari pil ini, bukan? Su Mengwei sangat gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kulitnya mungkin seperti ini untuk bayi yang baru lahir. David menghela napas lega, meraih tangan Su Mengwei, memeriksa denyut nadinya dengan lembut, dan memeriksa kondisi tubuhnya. Benar saja, dia melihat meridian di tubuh Su Mengwei lebih lembut. Dan yang lebih penting, tidak ada kotoran di tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya tampak seperti baru lahir. Sayang, dalam sekejap, David memikirkan si Suidan, yaitu menghilangkan kotoran dari tubuh manusia dan mengembalikan manusia ke kondisi kelahiran. Hanya dalam keadaan ini Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat melangkah ke dunia budidaya abadi dan mempraktikkan teknik budidaya abadi. Memikirkan hal ini, David mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Jika Sonya berhasil melangkah ke dunia keabadian, maka mereka bisa menjadi sahabat abadi selamanya. Pil pencuci sumsum ini benar-benar bagus. Hati David sangat gembira. Sonya pun merasakan kegembiraan emosional David. Dia mengerti bahwa ini pasti efek dari pil pembersih. Sonya tidak menyalahkan David karena membiarkannya diare, dan langsung memeluk David di depan Gullinger. Tapi begitu keduanya berpelukan, Gullinger buru-buru memisahkan keduanya. Berlama-lama, apa yang kamu lakukan? Kau cemburu, Sonya berkata sambil tersenyum saat melihat Gullinger memisahkannya dari David. Makanlah cuka kepala besarmu. Gullinger menatap Sonya dengan wajah pucat, lalu menatap David, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian David. David terkejut, dan sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi berlama-lama. Apa yang kamu lakukan? Saya seorang pria terhormat. Apalagi Sonya masih di sini. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Gullinger langsung meraih kerah David. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Aku hanya ingin mendapatkan siswi dan kembali. Setelah Gullinger selesai berbicara, dia mengeluarkan siswi dan langsung dari saku David, dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera, Gullinger juga mengerutkan kening dan bergegas ke toilet. Hal ini membuat David dan Sonya berdiri di luar toilet. Saat David hendak memeluk Sonya, Sonya mendorongnya menjauh. Sonya memandang David dengan wajah dingin. Aku bertanya, apa maksudmu tadi? Mungkinkah jika saya tidak ada di sini, Anda bisa mengikuti Linger? Apa rasanya? Apa katamu? Aku tidak mengerti sama sekali. Jangan percayai kata-kataku. David mengelak dan tidak berani menatap Sonya. Jadi dia langsung berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Laki-laki tidak peduli. Melihat David, Sonya cemberut, tapi tidak terlalu marah. Faktanya, meskipun David benar-benar melakukan sesuatu pada Gullinger, Sonya merasa dia bisa menerimanya, selama David ada di dalam hatinya. Bab 695. Terlebih lagi, Sonya juga berharap bisa menjaga David bersama Gullinger. Toh keduanya sudah akrab satu sama lain dan bisa menjadi pendamping saat David pergi. Gullinger tinggal di toilet selama 1 jam penuh sebelum keluar. Melihat Gullinger keluar, Sonya membuka mulutnya karena terkejut. Linger, kamu telah banyak berubah. Ambil foto dirimu. Ketika Gullinger mendengar ini, dia buru-buru berlari ke cermin. Melihat kulitnya yang putih dan lembut, Gullinger sangat bersemangat.
David juga tanpa sadar memandang Gullinger. Dia telah makan Gullinger, yang memiliki rasa yang unik. Gullinger dan Sonya berdiri bersama. Temperamen mereka sangat berbeda. Sonya adalah tipe gadis yang anggun, sedangkan Gullinger adalah tipe gadis yang tegas dan lembut. Lagi pula, dia pernah tinggal di paviliun pelindung Dharma sebelumnya. Melihat Gullinger dan Sonya di depannya, David tidak bisa tidak memikirkannya. Jika keduanya mengikutinya, dan saat mereka tidur di malam hari sambil berpelukan dari kiri ke kanan, bukankah ini impian seorang pria? Tanpa sadar, David menyeringai. Dan bahkan Gullinger dan Sonya tidak menyadarinya saat mereka berjalan di depan mereka. Melihat seringai David, Sonya dan Gullinger saling berpandangan, lalu berteriak di saat yang bersamaan. Hal ini mengejutkan David, dan mendapati Sonya dan Gullinger sedang menatapnya dengan mata aneh. David buru-buru berbalik dan duduk kembali di sofa. David, kenapa kamu hanya melihat kami berdua terkikik? Gullinger bertanya pada David. Tidak ada yang perlu ditertawakan, kata David dengan malu. Kurasa dia pasti berpikir jika kita berdua bisa menemaninya di malam hari, dia akan cantik, jadi dia akan menyeringai. Perkataan Sonya langsung mematahkan hati David. Jangan bicara omong kosong. Menurutku tidak. David buru-buru bangun dan berjalan keluar villa kalian berdua makan malam. Aku akan melakukan sesuatu. David tidak berani tinggal di rumah lagi. Mungkin dia benar-benar ketahuan oleh kedua gadis ini. Setelah meninggalkan Villa Pines, David baik-baik saja. Jadi dia meminta Lin Tianhu untuk minum bersama. Lagi pula, di Horendel, meski banyak orang yang bisa dikencani David, tidak banyak orang yang bisa minum bersama. Segera, David dan Lin Tianhu bertemu di bar. Bar ini juga milik Ju Yitang. Ketika Lin Tianhu dan David memasuki bar, semua staf bar menyapa. Tan, Chen, kamu baru saja bertengkar dengan Qin Xiaolin itu. Kenapa kamu tidak beristirahat lebih awal dan punya waktu untuk keluar untuk minum? Lin Tianhu secara pribadi mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk David. Dua wanita dalam keluarga ini sangat sulit untuk dihadapi. Keluarlah dan bersih-bersih. David tersenyum tak berdaya dan meminum anggur merah. Tan, hari-hari Chen membuat iri banyak pria. Lin Tianhu juga mengambil anggur merah dan meminumnya. Bagaimana kabarmu dan Chifeng? David bertanya pada Lin Tianhu. Itu dia. Lagi pula, di usia kami hanya ingin mencari pasangan. Tetapi kami berdua beruntung berada di bawah tangan Tuan Chen. Lin Tianhu selalu sangat berterima kasih kepada David. Bagaimanapun, dia sekarang dapat mencapainya. Grandmaster, terima kasih atas pujian David. Jika tidak, dia takut dia tidak akan pernah bisa mempraktikkan Grandmaster dalam hidupnya. Karena kamu tahu umurmu tidak terlalu muda, maka segeralah punya anak. Paling tidak simpanlah satu untuk dirimu sendiri. Lagi pula, bagi seorang pejuang, tidak terlalu besar untuk memiliki anak di usia 40. David tahu bahwa ketika seseorang berkultivasi di atas seorang guru besar, usia rata-rata akan 10 tahun lebih tinggi daripada orang biasa. Wajar jika banyak guru hebat hidup sampai usia 100 tahun. Bagaimanapun, kualitas fisik seorang pejuang lebih kuat daripada orang biasa, banyak. Saya tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Itu terlalu merepotkan. Lin Tianhu tertawa. Dia telah menjadi kaisar bawah tanah Horendel selama separuh hidupnya. Lin Tianhu tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Ketika David melihat ini, dia hanya tersenyum. Lagi pula, punya anak atau tidak adalah kebebasan seseorang. David tidak bisa memaksakannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.